Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita berada di lokasi atau di TKP tempat produksi sabu tersebut. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa membenarkan kita lakukan pengungkapan pabrik atau lab yang hari ini kegiatan yang dilakukan, kami menghadirkan lapor dari Mabes Polri untuk melakukan pengecekan terkait dengan mekanisme pembuatan sabu tersebut, kemudian bahan-bahan kimia yang digunakan, dan semuanya yang terkait dengan pembuatan sabu tersebut. Kami ingin melihat bagaimana prosesnya, bahan dasarnya, yang tentunya itu akan menjadi pembuktian proses pengungkapan ini. Kemudian kita telah menangkap 2 orang warga negara asing dari Iran. Untuk itu kita juga akan melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan perlintasan yang dilakukan oleh 2 tersangka tersebut. Dan perlu kami sampaikan, kami belum bisa lengkap memberikan klarifikasi terkait dengan kasus ini karena masih ada pengembangan dari tim lain Sat Narkoba Polres Jakarta Barat untuk penangkapan terhadap pelaku-pelaku yang berinteraksi dalam kasus ini. Seperti itu rekan-rekan. Untuk Pak yang 2 perannya apa Pak? Yang ditemukan saya belum bisa sampaikan untuk barang bukti yang bisa kita kumpulkan karena ini sedang proses rekan-rekan. Ini sedang proses. Nanti kalau memang itu sudah lengkap, nanti akan kita rilis. Kita sampaikan kepada teman-teman media. Kalau labnya ini udah bekerja berapa lama Pak? Justru itu sekarang kita sedang dalami, ya. Kita sedang dalami. Saat ini kita mencoba untuk menghadirkan lapor untuk melihat prosesnya dan bahan-bahan yang digunakan. Karena kami mengindikasikan bahwa ini ada modus baru pembuatan, cara pembuatannya. Memang beberapa informasi dari penyidik di lapangan, interogasi kepada pihak tetangga, mereka sudah sering mencium bau-bau yang cukup keras, yang mungkin hasil daripada proses pembuatan sabu tersebut. Tadi sekilas saya melihat lokasi bahwa tempat yang digunakan ada di lantai 2. Di bagian bawah ada seperti residu ataupun limbah dari hasil pembuatan tersebut di bagian bawah yang nanti akan dicek secara langsung oleh tim lapor dari Mabes Polri. Kalau bahan-bahannya dari mana Pak? Ya. Bahan-bahan bakunya Nah, itulah yang kita sedang masih dalami itu. Kita masih berproses karena memang baru saja kita ungkap, sehingga kita akan kita rilis lengkap kalau memang sudah terkumpul semuanya data-data tersebut. Pak, misalnya sabu atau ada Pak, rumahnya ini milik siapa Pak? Ya, Disewa atau bukan? ini menurut pengakuan adalah oleh tersangka, dia kontrak di sini sekitar 16 juta mungkin sebulan menurut pengakuannya, dan perlu kita sampaikan juga ini lokasinya cukup hening, ya. Ini adalah klaster di perumahan mewah yang mungkin menjadi cover bagi mereka agar tidak terpantau. Pak, sejak kapan Pak mereka tinggal di sini Pak? Ya? Sejak kapan mereka tinggal di sini? Ya, itu. Ya, sekitar 4 bulan yang bersangkutan tinggal di sini. Untuk Dan hasil perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan dari beberapa pendalaman yang kita lakukan, yang bersangkutan ini pindah-pindah. Pernah juga sebelumnya di wilayah Jakarta Barat. Untuk kita sampaikan juga bahwa kita mendapatkan case ini, pengungkapan ini dari pengembangan yang ada di wilayah Kalideres, ya. Dan hasil pemeriksaan awal yang memang belum lengkap, dia atau tersangka ini secara berpindah-pindah. Artinya mungkin ini bagian daripada kamuflase dari pihak tersangka. Untuk hasil uji labnya sendiri Pak? Kenapa? Hasil uji labnya? Oh iya, nanti kita tunggu saja. Kita tunggu saja karena bahan-bahan yang dicek juga membutuhkan waktu juga untuk hasilnya, ya. Siap. Pak, ini tersangkanya hanya yang Sementara 2 Iran. orang. Sementara yang kita tangkap ini 2 orang warga negara Iran.
nggak ada keterlibatan komunikasi orang Indonesia terkait Sementara dengan belum. ini, karena kan Karena ini makanya justru pengembangan inilah yang nanti akan saya sampaikan lengkap bila semuanya sudah terkumpul semuanya. Dua orang ini Barunya itu dari apa Pak? Indikasi modus cara pembuatan barunya dari apa Pak? Ya, dari perlengkapannya, jadi cara pembuatannya, bahan-bahan yang digunakannya, karena ini adalah jaringan internasional ya rekan-rekannya. Ini jaringan internasional yang melibatkan beberapa negara. Ada bahan-bahan sebagai pelapis daripada bahan dasar ini dengan cara-cara yang apabila melewati X-ray itu tidak terdeteksi. Begitu. Jadi itulah yang mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan, sehingga maka dia dengan leluasa bisa memasukkan beberapa bahan-bahan ke wilayah Indonesia. berarti indikasinya barang buktinya itu bahan dari luar. Ya, seperti itu. Setengah jadi ya maksudnya ya. Dan memang kalau indikasi yang kita bisa temukan dari penyidik awal memang mereka mengkhususkan untuk membuat pasar itu di Indonesia. Membuat pasar itu di Indonesia. Pak, pengakuannya sendiri sejauh ini sudah memproduksi berapa Pak? Kalau yang kita dapatkan, kita bicara rata-rata itu sebulan itu rata-rata 15 sampai 20 kilo. Ya, 15 sampai 20 kilo. Ini juga masih kita terus dalami. Hasil juga dari lapor juga tentunya kita akan cocokkan terkait dengan produksi yang dilakukan. sejak kapan mereka memproduksi? Pak? Kenapa? 4 Sejak bulan kapan itu. mereka memproduksi? Ya kalau tinggal di sini memang 4 bulan. Tapi saya sampaikan di awal tadi dia berpindah-pindah. Dia berpindah-pindah dan kebetulan 4 bulan terakhir ada di sini dan kita bisa tangkap. Pak, Kegiatan produksinya itu mereka berdua saja yang melakukan atau seperti ya apa? itulah yang tadi saya akan sampaikan lengkap. Sementara memang kita berada di TKP ini dengan lapor, saya ingin mengecek langsung tempat kejadian perkara ini bahwa memang benar di lantai 2 terdapat kamar yang dikhususkan untuk pembuatannya dan saya melihat di bawah ada residu-residu bekas ataupun limbah dari kita mengistilahkan memasak bahan tersebut gitu ya. Dan informasi dari pihak tetangga juga mereka sering mencium bau-bau yang cukup keras tangga kanan dan kiri. Kemungkinan itu adalah hasil dari masak tersebut. Dan yang berikutnya adalah kita melihat ada modus baru terkait dengan bahan, karena kalau kita bisa sampaikan bahwa bahan yang digunakan, bahan dasar yang digunakan itu tidak terdeteksi oleh X-ray gitu. Alatnya sendiri Pak, alat selain mungkin bahan tadi, alatnya yang diamankan itu apa Pak? Maksudnya alat buat Lokasi TKP ini. Jadi kami belum bisa merinci. Ya. Yang pasti ada alat masak, beberapa cairan-cairan kimia yang mungkin nanti mendukung proses pembuatan tersebut. Seperti itu rekan-rekan. Saat ini dua pelaku ada di dalam? Ya, sekarang sedang diinterogasi secara langsung dari Barreskrim juga menanyakan bagaimana proses dan lain sebagainya untuk memastikan sehingga dari lapor bisa runut menentukan hasil daripada penelitian. Pak, tadi informasinya ada keterlibatan di dalam penyelidikan ini, itu dalam rangka ya Pak? Ya, jadi memang begini rekan-rekan, karena ini melibatkan jaringan internasional, ini juga menjadi bagian concern daripada dunia terkait dengan perang terhadap narkotika ini. Kita juga berkoordinasi dengan DIE yang kebetulan ada perwakilannya di wilayah Indonesia. Matthew dari DIE yang ada di Indonesia, kita akan coba gali menggabungkan informasi yang juga dimiliki oleh yang bersangkutan sehingga kita bisa membongkar kasus ini semaksimal mungkin. Pak, mereka
Pak. Salam Pak. Oke. Udah semua ya. Terkait dan juga bahan-bahan kimia yang digunakan dan semuanya yang terkait dengan pembuatan sabu tersebut dilakukan di lantai 2 selama 4 bulan banyak ya.